Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang salah satu ciri fi'il, yaitu sin dan saufa. Sin saufa ini adalah merupakan ciri fi'il selain dengan ciri fi'il dengan qad, ta ta'nis, ada lagi dengan sin saufa. Nah, kita akan bahas ini. Nah, sin saufa, pertama kali yang harus kita pahami daripada sin dan saufa adalah kategorinya dia termasuk jenis kalimat apa gitu ya. Nah, pertama, sin dan saufa ini kategorinya adalah huruf. Jadi dia bukan fi'il, bukan juga isim. Nah, yang dimaksud huruf ini adalah dia adalah huruf ma'ani. Kalau disebut huruf ma'ani, berarti dia mempunyai arti. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ditanya sin itu apa? Jawabnya adalah huruf ma'ani. Saufa itu apa? Juga adalah huruf ma'ani. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang letak. Di manakah letaknya sin dan saufa? Nah, karena dia sebagai ciri fi'il, tentu dia letaknya ada dalam fi'il. Nah, di manakah letak dalam fi'il? Dia adanya adalah di awal fi'il. Kemudian yang jadi pertanyaan, fi'il apa? Apakah semua fi'il ada sin saufa di awalnya? Jawabannya tentu tidak. Dia hanya ada di awal fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya bisa dalam keadaan maklum, bisa juga majhul, bisa mabni atau mu'rab. Yang penting dia adalah fi'il mudhari'. Nah, jadi pertama kita tahu sin saufa adalah huruf ma'ani, kedua letaknya ada di awal fi'il mudhari'. Nah, kemudian setiap huruf ma'ani itu punya nama. Nah, sin saufa juga punya nama dan dia dinamakan dengan nama huruf mustaqbal. Nah, mustaqbal adalah sebuah nama yang diambil dari akar kata istaqbala yastaqbilu istiqbalan, mustaqbilun mustaqbal. Artinya dia merupakan bentuk isim maf'ul dari istaqbala. Sedangkan pengertian dari mustaqbal sendiri artinya ini adalah untuk menunjukkan waktu akan datang. Mustaqbal artinya menunjukkan waktu yang akan datang. Hanya sesuatu yang akan mendatang. Nah, kemudian poin berikutnya adalah tentang sin dan saufa. Apakah kegunaan daripada sin dan saufa itu? Artinya, yang ditanya adalah fungsinya. Apakah ada fungsi daripada sin dan saufa? Nah, untuk menjawab fungsi ini, kita buat dulu sebuah contoh. Misalkan, kalimatnya kita ambil contoh dari kalimat ini. Saya ambil gambar kalimat nafhamu adalah fi'il mudhari'. Nah, perlu dipahami bahwa yang namanya fi'il mudhari' itu dia punya dua waktu. Di setiap fi'il mudhari' punya dua waktu. Yang pertama itu punya waktu sedang. Yang kedua, fi'il mudhari' punya waktu akan. Sedang terjadi atau akan terjadi. Maka kalau nafhamu bisa diartikan kami sedang paham atau mengerti. Atau juga kalau bisa juga kita artikan kami akan paham atau kami akan mengerti. Artinya, sebuah fi'il mudhari' boleh kita mengartikannya dengan sedang. Jadi nafhamu boleh diartikan kami sedang paham. Boleh juga diartikan kami akan paham. Dua-duanya boleh
diartikan. Artinya, kalau kita menggunakan nafahamu, maka ada dua kemungkinan. Kita sedang paham atau kita akan paham. Nah, kemudian kalau kita menambahkan huruf sin di awal daripada nafham, maka akan menjadi seperti ini. Sanafhamu. Nah, ketika huruf sin disimpan di awal nafhamu, maka sin akan seperti penulisannya, dan sanafhamu maka akan diartikan seperti ini. Kami akan paham atau kami akan mengerti. Nah, dengan adanya sin, maka artinya akan seperti ini. Maka tidak boleh kita mengartikan sanafhamu, tidak boleh diartikan kami sedang paham. Kenapa? Sebab adanya sin. Sin adalah huruf mustakbal. Mustakbal menunjukkan waktu akan datang. Jadi kalau ada sin, maka dalam nafhamu ini dibatasi waktunya dengan akan. Tidak boleh diartikan sedang. Maka dengan kata lain, fungsi daripada huruf mustakbal adalah dia untuk membatasi. Membatasi apa? Waktu. Dalam fi'il mudhari dengan waktu akan terjadi. Jadi tidak boleh diartikan sedang terjadi, tapi akan terjadi. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, fungsi daripada sin dan saufa adalah membatasi waktu dalam fi'il mudhari yang asalnya fi'il mudhari itu punya dua waktu. Waktu sedang dan waktu akan. Nah, ketika ditambahkan sin di awal fi'il mudhari, maka sin akan menghapus waktu sedang. Maka sanafhamu harus diartikan kami akan paham. Tidak boleh sedang. Kenapa? Karena ada huruf mustakbal. Nah, kemudian berikutnya, karena huruf mustakbal ada dua, apakah ada perbedaannya? Perbedaan antara sin dan perbedaan dan saufa. Karena mustakbal ada dua, apakah ada perbedaannya? Jawabannya tentu ada. Perbedaan yang pertama, kalau sin, dia bersambung dengan huruf setelahnya. Maka dibaca gini, sanafhamu. Dia bersambung dengan huruf sesudahnya. Kalau saufa itu tidak boleh bersambung. Maka ditulisnya saufa. Nah, ini dipisah. Nafhamu. Jadi saufa dan huruf sesudahnya tidak bersambung. Atau dengan kata lain, kalau sin bersambung dengan huruf sesudahnya. Nah, huruf sesudahnya ini, yang nun ini namanya huruf mudhari'ah. Kalau saufa, dia tidak bersambung dengan huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf yang ada di awal fi'il mudhari'. Jadi setiap fi'il mudhari' diawali dengan huruf mudhari'ah. Nah, di sini huruf mudhari'ahnya adalah nun. Dan fa tidak boleh bersambung. Ini perbedaan yang ke-1. Kemudian, mengenai perbedaan yang kedua, kalau sin itu suka diartikannya akan. Kalau saufa itu diartikannya nanti akan. Nah, ini jelas beda. Yang satu mah akan, ini mah nanti akan. Apa perbedaannya? Kalau sin menunjukkan pekerjaannya akan segera dilakukan. Kalau saufa, pekerjaannya akan dilakukan, tapi dalam waktu yang cukup lama dikerjakannya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau sin ini menunjukkan dekatnya
waktu yang akan terjadi atau akan datang. Kalau saufa itu menunjukkan jauhnya waktu yang akan terjadi. Nah, ini perbedaan yang sangat jelas. Ini jauhnya waktu, ini dekatnya waktu. Maka dari perbedaan ini, demikian juga kalau mengirobkan. Kalau kita akan mengirobkan sin, maka kita irobkan. Sin adalah harfun lil mustaqbali. Mustaqbal artinya menunjukkan waktu yang akan datang. Harfun lil mustaqbalil qoribi, dekat. Jadi menunjukkan waktu yang akan datangnya dekat. Huruf untuk menunjukkan dekatnya waktu yang datang. Kalau saufa dalam irobkan adalah harfun lil mustaqbali, sama dia juga mustaqbal, tapi dia ba'idi, yang jauh. Jadi huruf untuk menunjukkan jauhnya waktu yang akan datang. Nah, itu. Jadi harus diingat, mau sin dan saufa itu adanya di awal. Bukan di tengah, bukan juga di akhir. Nah, ini perbedaan sin dan saufa. Kemudian fungsinya sin dan saufa. Kemudian apa itu sebutan huruf mustaqbal? Jadi huruf mustaqbal ada dua, sin dan saufa. Nah, kalau kita ambil contoh yang lain misalkan, kalau kita akan mengatakan kalimat misalkan adhabu. Nah, adhabu boleh diartikan saya sedang pergi. Boleh juga kita mengartikan adhabu di sini adalah saya akan pergi. Kita boleh memilih salah satu. Tetapi kalau kita menambahkan dengan sin menjadi sa'adhabu, di sa'adhabu, maka ini harus diartikannya saya akan pergi. Kapan? Sebentar lagi. Jadi ada jeda waktu, tapi jeda waktunya sebentar. Mungkin beberapa menit kemudian baru pergi. Tetapi kalau kita menambahkannya saufa, nah gini, maka ini nggak boleh bersambung, dipisah. Saufa adhabu. Maka ini diartikannya saya nanti akan pergi. Kapan? Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Jadi ini menunjukkan pada pekerjaan ini akan dilakukan, tapi dalam waktu yang lama dikerjakannya. Tapi kalau sin menunjukkan pekerjaan ini akan segera dilakukan. Demikian penjelasan singkat tentang sin saufa yang merupakan ciri fi'il mudhari. Jadi kalau ada sin dan saufa berarti kalimat sesudah sin saufa adalah fi'il mudhari. Jadi kalau ada sa'adhabu, maka adhabu adalah fi'il mudhari. Apa cirinya? Ada sin. Adhabu adalah fi'il mudhari. Apa cirinya? Ada saufa di awalnya. Jadi sin dan saufa merupakan ciri daripada fi'il mudhari. Demikianlah penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.